Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Irfan Saputra dengan NIM seperti ada di layar untuk C0 di 02432 akan memberikan sebuah materi PPT namanya untuk mata kuliah pajak akuntansi perpajakan. Judul besarnya itu metode biaya dan metode ekuitas. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama dimulai dari penjelasannya. Entitas asosiasi adalah perusahaan yang dipengaruhi secara signifikan oleh investor. Pengaruh signifikan bisa terjadi pada kepemilikan 20% sampai dengan 50%. Investor tidak memiliki kendali penuh atas entitas tersebut. Kemudian ciri-ciri entitas asosiasi. Investor dapat mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasional. Kemudian entitas tidak dikonsolidasikan secara penuh. Kemudian metode yang digunakan adalah metode ekuitas. Oke, selanjutnya pengertian entitas anak. Entitas anak adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Pengendalian ini terjadi jika kepemilikan lebih dari 50% perusahaan induk memiliki kekuasaan penuh atas putusannya sebenarnya. Ciri entitas anak, pertama laporan keuangan entitas anak dikonsolidasikan. Kemudian untuk mengendalikan kebijakan operasional. Kemudian entitas anak tidak berdiri secara independen dalam pelaporannya. Kemudian perbedaan asosiasi dan entitas anak namanya. Perbedaan utama terletak pada tingkat pengendalian. Entitas asosiasi hanya dipengaruhi, sedangkan entitas anak dikendalikan. Perbedaan ini menentukan metode akuntansi yang digunakan. Lanjut, metode ekuitas. Metode ekuitas mencatat investasi berdasarkan nilai awal. Nilai investasi disesuaikan dengan laba atau rugi perusahaan. Jika laba meningkat, nilai investasi juga meningkat. Oke, kemudian karakteristik metode ekuitas. Pendapatan diakui meskipun belum diterimanya kas. Kemudian metode kompleks dibandingkan metode biaya, namun memberikan informasi yang lebih akurat. Kemudian pengertian properti investasi. Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan. Aset ini dimiliki untuk disewakan atau untuk mendapatkan kenaikan nilai. Properti ini tidak digunakan dalam produksi perusahaan, jadi tidak menjadi bagian inti ya. Tidak menjadi bagian vital. Kemudian uang input properti investasi, contohnya adalah gedung yang disewakan, masuk juga tanah, jangka panjang. Kemudian tidak masuk aset yang digunakan sendiri namanya. Jadi pikir ke depan perusahaan. Kemudian kesimpulan dan saran. Entitas asosiasi dipengaruhi, sedangkan entitas anak dikendalikan. Metode biaya digunakan tanpa pengaruh signifikan. Metode ekuitas digunakan jika ada pengaruh signifikan. Properti investasi digunakan untuk mendapatkan pendapatan dan kenaikan nilai. Oke teman-teman, sekian dari saya. Ada salah kata dan bicara saya telah tepat teman-teman ya. Jika teman-teman masih bingung, bisa diurut lagi atau teman-teman bisa mencari di website yang lebih relevan teman-teman. Nah di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Oke, maaf. Yang kedua kalinya saya izin pamit. Saya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.